Ya, selamat datang Mbak Anika, Mas Rofif, Mbak Ukti, Mbak Jessica. Berjumpa lagi bersama saya di pelajaran IPA. Pelajaran IPA kali ini kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oke ya. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat kan? Ya, semoga semuanya sehat gitu ya. Begitu pula dengan keluarga di rumah. Oke. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi kali ini kita akan berfokus pada pencemaran air. Apakah ada yang sudah tahu pencemaran air apa? Ada yang mau menyampaikan dulu tentang pencemaran? Mungkin Mas Rofif atau Mbak Ukti? Wah, malu-malu ini. Atau memang sudah mudeng ini? Kayaknya sudah pinter-pinter ya. Oke, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kita akan mempelajari dampak, penyebab, dan upaya mengatasi pencemaran air dengan benar, begitu ya. Nah, sebelumnya mari kita tinjau dulu pada tinjauan ISET yaitu Islamicnya. Bagaimana tinjauan untuk menjaga lingkungan, bagaimana kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita tahu bahwa pada zaman dulu sebelum manusia diciptakan atau asal muasal manusia yaitu Kanjeng Nabi Adam mau diciptakan, Allah itu pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, apakah ada yang hafal? Mas Rofif atau Mbak Ukti, Mbak Jessica, atau yang lain, Mbak Najma mungkin? Wah, rupanya malu-malu ya. Oke, bisa disimak atau bisa dibuka di Al-Qur'annya. Jadi disebutkan bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa sesungguhnya Allah itu berfirman akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, itu ada permasalahan baru bahwa Allah itu akan menciptakan khalifah, yaitu seseorang. Nah, siapa seseorang itu? Yaitu Nabi Adam yang akan diciptakan. Maka dari itu didebat sama malaikat bahwa, ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi, seorang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Nah, dari dulu malaikat itu sudah pernah memprediksikan bahwa di bumi itu akan ada seseorang yang melakukan kerusakan. Nah, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, malaikat itu dengan bangga diri itu bilang bahwa sesungguhnya kami itu selalu bertasbih dengan mensucikanmu dan selalu bertasbih kepadamu. Kemudian Allah berfirman bahwa Allah itu mengetahui, saya itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, intinya dari zaman dahulu itu sudah ada bahwa rencana malaikat yang sudah tahu bahwa di bumi itu akan ada kerusakan. Nah, sekarang kita bisa menyimak di mana-mana terjadi kerusakan. Seperti yang kemarin terupdate yaitu di kota Banjar di Kalimantan. Pulau Kalimantan yang terkenal dengan paru-paru dunia terjadi banjir bandang. Nah, kenapa? Itu tidak lain itu karena penyebab ulah dari tangan manusia. Paham ya? Ya, alhamdulillah kalau paham. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih membahas kepada pencemaran air. Oke, sekarang kita lihat dari PowerPoint yang akan saya share. Sekarang bisa dilihat. Nah, ini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Mas Rofif, coba. Kok suaranya nggak kelihatan? Atau coba dinyalakan kameranya. Malu ya. Ya. Di gambar ini ada pencemaran air karena banyak sekali sampah yang menumpuk. Dan yang satunya yaitu pencemaran karena limbah pabrik.
Kok bisa seperti itu? Nah, yang menyebabkan yaitu karena adanya pencemaran lingkungan terutama pada air dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, sehingga menyebabkan lingkungan air itu tercemar. Nah, pada pembahasan kali ini kalian tadi sudah belajar tentang bagaimana makna dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, sekarang kita akan melihat penyebabnya. Nah, di sini sudah ada banyak sekali penyebabnya. Sudah saya rincikan, nggih. Silakan bisa dibaca. Ada sampah organik, ada industri, ada limbah pabrik, pencemaran sampah, bahan peledak dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibaca. Setelah itu tentang dampaknya. Dampaknya itu sebenarnya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Terhadap biota, terhadap kualitas air tanah, terhadap kesehatan, terhadap estetika. Itu sangat merugikan bagi manusia. Bagaimana untuk pengendalian air tanah? Dalam pengendalian pencemaran air, utamanya kita bisa menggunakan sumur resapan. Tapi bagaimana jika airnya tercemar? Nah, kita harus sadar bahwa kelangsungan ketersediaan air itu sangat terbatas. Makanya kita tidak boleh mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Dan yang kedua, jangan membuang sampah ke sungai. Ketiga, mengurangi intensitas limbah rumah tangga, melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air itu bukan limbah yang jahat yang dapat merusak ekosistem. Dan yang terakhir itu yang penting ini, membuat sanitasi yang benar dan bersih agar sumbernya itu tidak tercemar. Itu. Dan yang paling penting dari yang penting-penting tadi yaitu bagaimana cara penanggulangan pencemaran air. Nah, kita tuh bisa melakukan hal yang paling sederhana, yaitu dengan melakukan penanaman pohon. Pohon itu bisa mencegah longsor. Nah, bahkan pohon itu mampu menyerap air dalam jumlah banyak, gitu ya. Itu paling efektif dan paling handal. Makanya kenapa di tempat wisata itu sekarang sedang digalakan bagaimana penanaman pohon itu supaya apa? Supaya nanti bisa menjadi penyerapan air yang efektif dan menjadi sumber-sumber potensial untuk wisata. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana Mbak Anika, Mbak Jessica, Mas Rofif? Wah, kayaknya sudah pinter-pinter ya. Oh, nggak dinyalakan ini kameranya, malu ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting mudeng dan semoga berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini nanti akan ada evaluasi, yaitu ada lembar kerja siswa yang akan saya share melalui WhatsApp grup homeschooling kelas 7. Gitu nggih. Mungkin itu terkait Zoom meeting pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live masing-masing. Tetap semangat belajar online walaupun dalam keterbatasan belum bisa bertatap muka. Dalam materi kali ini berarti kita sebagai pelajar dan sebagai santri harus tetap menjaga lingkungan. Tetap jaga lingkungan karena lingkungan juga akan menjaga kita. Salam lestari.